Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Di antara kandungan hadis setelah wasiat takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan ikutkan perbuatan buruk dengan kebaikan, maka kebaikan itu menghapus perbuatan buruk. Kita punya dosa dan salah, tidak disalahkan jikalau manusia berbuat demikian. Itulah kelemahan Bani Adam. Kullu Bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini berbuat kesalahan. Bahkan yang pertama kali membunuh itu anak Nabi Adam, Qabil, membunuh di anaknya Habil. Sudah menumpahkan darah. Dosa yang besar, sehingga wajar manusia ini berbuat dosa. Dan Nabi kita pesankan, orang yang berbuat kesalahan hendaknya berbuat kebaikan. Jangan terlarut di dalam kesalahan yang telah diperbuat, sehingga perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Bahkan di catatan malaikat, berkat dia berbuat baik, catatan buruknya dihapus dengan kebaikannya. Nah, dan ini menunjukkan dalil bahwasanya perbuatan buruk tidak dihukum selama ada perbuatan baik. Tidak dihukum bila ada orang berbuat baik. Kemudian juga dalam ketentuan perbuatan buruk itu 6 jam tidak ditulis, sehingga ditunggu 6 jam itu apakah hamba tadi ada berbuat kebaikan. Bila seorang hamba berbuat keburukan, malaikat sebelah kiri ingin menulis keburukan, berkata malaikat sebelah kanan, isbir, sabar engkau, nanti ditulis keburukannya, la'allahu yastaghfir au yatub, mungkin inya minta ampun dan bertaubat. Lihat 6 jam, hadangi dulu, bila inya bertaubat maka ditulis kebaikan dia berbuat tobat. Bila 6 jam itu tidak ada kebaikan yang dia perbuat, maka ujar malaikat sebelah kiri, aku tulis saya sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepadanya. Nah, ini umat Nabi Muhammad SAW masih dihadangi 6 jam. Dan keburukan itu ada yang kecil, ada yang besar. Dan apapun itu, segala kebaikan itu pasti yang besar.
maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Nah, kemudian bagaimana diceritakan salah seorang yang bernama Nabhan. Beliau ini punya warung menjual kurma. Lalu datang seorang perempuan, ya, orang asing, orang jauh, yang parasnya bungas, nukar kurma. Kemudian berkata pemuda tadi kepada perempuan, di dalam warung ini ada kurma yang lebih bagus daripada yang di luar. Jadi di luar tuh keranjang kurma, di dalam ada stok kurma. Dingai jah di dalam ada nang bagus kurmanya. Nah, ketika masuk si Ading tadi, akhirnya pemuda tadi tergoda dan artinya menyentuh, bahkan menciumnya, tapi tidak diperbuat, ya, tidak diperbuat. Akhirnya setelah itu menyesal si Nabhan ini, Nabhan At-Tammar, ya, penjual kurma, menyesal dia, kenapa aku tadi tergoda sampai menjapai bahkan mencium, ya. Lalu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya telah berbuat kesalahan. Nah, hukum saya. Kemudian Nabi pun diam. Nabi diam. Lalu Umar berkata, ujar Umar, Allah telah menutup engkau bila engkau menutup dirimu. Ujar Umar, Nabhan, kenapa kamu membuka kesalahanmu? Ujar Umar, engkau bila diam, Allah akan menutup, tidak akan ketahuan. Lalu Nabhan ini memaksa, ya Rasulullah, hukum saya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, berwudu engkau, berwudu. Kemudian sholat di belakangku, kata Nabi kita, suruh sembahyang. Lalu turun ayat Allah, wa aqimis sholata tarafayin nahar. Hendaknya dirikan sholat di waktu pagi dan petang, subuh, zuhur, dan asar. Wa zulafam minal lail, dan sesaat mendekati siang, yaitu maghrib dan isya, setelah siang. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sungguh sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kecil. Berkata Nabhan tadi, penjual kurma, ya Rasulullah, ayat ini untuk saya dengan sholat saja Allah maafkan. Kata Nabi kita, tidak hanya untuk engkau, tapi semua umatku. Umatku bila berbuat dosa seperti engkau, dan dia berbuat kebaikan, sholat 5 waktu kebaikan, ya, dan kebaikannya dia sholat berjamaah di belakang Nabi, ya, kebaikan yang besar, sholat berjamaah. Allah turunkan ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Al-Quran ini, jadi Allah sungguh kebaikan itu menghapus keburukan. Itu ayat diturunkan untuk si Nabhan penjual kurma. Nah, maka dalam riwayat juga
Siapa yang berwudu seperti wudu saya, kata Nabi kita, wudu yang sempurna, kemudian dia sholat zuhur, maka diampunkan dosanya antara subuh dan zuhur. Siapa yang sholat asar, maka diampunkan dosanya antara zuhur ke asar. Siapa yang sholat maghrib, diampunkan dosanya dari asar ke maghrib. Siapa yang sholat isya, diampunkan dosanya dari maghrib ke isya. Siapa yang sholat subuh, maka diampunkan dosanya dari isya sampai subuh. Ini riwayat yang kedua. Setiap orang melaksanakan kebaikan sholat 5 waktu dengan wudhu yang sempurna, maka keburukan dosa-dosa kecil yang dia perbuat seperti menggoda binian, ini mencium binian, mohon wah ini tangkap polisi ya sudah. Nah kita ini mungkin ya terpandang, talihat. Nah itu kada kawa pangmun talihat tu kada apa mun melihati. Bahasa talihat itu sekali, ujar Nabi kita, fal ula lak, sekali pandang aurat perempuan itu dimaafkan, sekali pandang asal langsung dipalingakan. Bila yang kedua membuliki, maka ini dosa kecil, tapi bila dia melaksanakan sholat 5 waktu, dihapuslah dosa-dosa kecil tadi. Kemudian dalam riwayat salah seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa besar, apa tebusannya? Ujar Nabi kita, besar dosa muka ganal langit-langit nikah. Ujarnya, lebih ganal dosa ulun daripada langit ini. Ujar Nabi kita, lebih ganal mana daripada kursi? Dosa ulun dari arasy, dosa ulun. Ujar Nabi kita, dari Allah, ampunan Allah. Ampunan Allah lebih besar mana dari dosamu? Ya Rasulullah, tentu ampunan Allah lebih besar, lebih luas daripada dosa yang saya perbuat. Kata Nabi kita, kalau engkau mengerti itu, Allah itu ampunannya lebih luas daripada dosamu yang besar, ya, yang ngerti, paham rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, maka hendaknya engkau jihad di jalan Allah, tebus dengan perang. Nah, kemudian dia pun mengatakan, ya Rasulullah, ulun ini penakut. Kada tapi mental ini kada kuat, hendak bakal lahi berjihad ni nah. Dan juga ulun ini keluar malam pun, bini ini sudah takutan di rumah, kada kawa berjihad ulun. Nah, jan Nabi kita, puasa bang. Ya Rasulullah, ulun ini puasa kada kawa lapar. Ulun ini kada kawa lapar. Ya Nabi kita mun kaitu salat sepertiga malam, tahajud. Ya Rasulullah, bini ulun rancak membangunkan ulun sembahyang subuh kada bangun, apalagi hendak bertahajud. Senyum Nabi kita, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, senyum hingga tampak gigi taring sidin, saking lucu bana nih jadi ini orang nih. Ujar Nabi kita, mun kaitu engkau berbuat dosa yang engkau anggap besar tadi, hendaknya engkau mengucapkan 2 kalimat zikir, yang mana 2 kalimat zikir ini berat di timbangan dan dicintai oleh Allah. Ucapkan perbanyak subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dah itu aja, perbanyak itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Apalagi ditambah astagfirullah. Nah, bila ditambah astagfirullah, dalam riwayat dibaca 100 kali setelah azan subuh hingga qomat.
ya hadisnya. Ada orang mengadu, ya Rasulullah, ulun ini sudah habis dunia, menjauh, rezeki sempit, hutang banyak. Adakah solusi? Ujar Nabi kita, engkau ini kada pahamkah dengan tasbihnya para malaikat yang mana engkau baca, maka engkau diberikan rezeki yang luas. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi kita, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali imbah adzan subuh sampai waktunya qomat. Disebutkan waktunya. Ya. Setelah dia baca itu sekitar seminggu, dia datang, ya Rasulullah, ta'ati alayya dunya sagirah. Datang kepada ulun dunia sangat kecil sekali, merendah dunia, tunduk dunia seakan-akan di genggaman ulun. Berkat tasbihnya yang engkau ajarkan. Nah, ternyata tasbih itu tidak hanya untuk rezeki, juga untuk dosa-dosa kita. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian di antara penebus dosa, jar Nabi kita, bila hamba berzikir la ilaha illallah, datang itu pahala zikir tauhid di tulisannya, tidaklah melewati tulisan zikir itu, maka kecuali dia menghapus segala keburukan. Nah, jadi bila sekali sebuting keburukan dihapus, 2 kali 2 buting keburukan dihapus. Itu zikir la ilaha illallah. Dalam hadis, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat lahu kaffaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah 3 kali, 1 hari 3 kali, kita imbas sembahyang 3 kali, berarti 15 kali, lipat sudah, labihan. 3 kali aja 1 hari, maka itu menjadi dosa, penebus dosa seharian dia berbuat dosa. Juga dalam riwayat, hendakkah engkau aku berikan sebuah amalan, ala adullukum ala may yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Hendakkah aku beritahu kalian amalan yang menghapuskan dosa, yang mengangkat derajat, dosa dihapus, derajat diangkat. Ini dermawannya Allah. Kalau kita ini begawi di perusahaan, ada salah, mun dimaafkan tuh untung sudah, tetap begawi. Apalagi di naik jabatan tuh asa kada mungkin, kada diampih itu sudah untung ya, untung bana bos tuh kada maampihi. Amun Allah Ta'ala sudah dimaafkan, diangkat pulang jadi tinggi derajatnya. Ibaratnya kita begawi itu sudah dimaafkan kesalahan, dijadikan pulang naik pangkat nih. Yang jadinya karyawan biasa mungkin jadi kepala gudang kah, manajer kah. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku beritahu, kata Nabi kita, yang menghapus dosa, yang mengangkat derajat. Ujar Nabi kita, yang pertama, isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu di saat engkau ngalih baudu. Ngalih baudu itu kalau di Arab musim panas, musim dingin, banyunya dingin banar lawan panas banar. Zuhur asar tuh pian banyu panas banar, mahadangi itu bang. Nah, di tandon tuh panas banar. Bila musim dingin, subuh dingin banar. Kalau kita di sini baudu ini kededa yang kayak ini bajunya normal ya. Jadi baudu sempurna itu bila di saat ngalih atau di saat, kalau kita ini paling kada menyempurnakan wudu, itu yang pertama. Wudu sempurnakan sunnah dan adabnya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, berbanyak melangkah ke masjid. Artinya
tulak ke masjid berjamaah. Langkah itu akan menghapus dosa, setiap langkah satu dosa, setiap langkah mengangkat derajat. Tulak dan bulik. Makanya sebagian solihin itu katuju bila rumah agak jauh dari masjid daripada parak masjid. Kenapa? Bila parak masjid kada banyak berjalan, kada lebih banyak melangkah. Bila semakin jauh semakin senang. Bahkan bila keparakan berkeliling dulu memutari masjid, hanya masuk ke dalam masjid. Nah, mereka paham setiap langkah menuju masjid ini menghapus dosa dan mengangkat derajat. Makanya mereka bila tulak ke masjid, langkah itu dihandapi. Handap supaya banyak hitungannya. Kemudian wang tidarus shalah ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Seperti kita ini imbah maghrib menghadangi isya. Ya, imbah zuhur menghadangi asar. Imbah asar menghadangi maghrib. Paling kada maghrib ke isya belajar kita menghadangi sembahyang. Maghrib isya ini paling handap waktunya, nyaman dihadangi. Nah, jadi 3 itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi amal baik ini luar biasa. Ada yang menghapus dosa itu setahun, seperti puasa Asyura. Nah, itu setahun. Kalau puasa Arafah setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Yang Arafah hebat lagi. Nang belum digawe setahun sudah dihapus. Artinya bila ada dosa dihapus. Kayak simpanan tuh nah. Nah itu Arafah. Kemudian artinya segala kebaikan itu apapun secara umum itu punya keutamaan menghapus dosa. Sehingga Nabi kita bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukanmu dengan kebaikan akan dihapus keburukanmu. Ya, jadi semakin kita merasa banyak berbuat dosa, semakin banyak beramal, itu akan dihapus. Bahkan amal kita ini menghapusnya lebih besar daripada dosa kita. Dosa yang dianggap besar sekali oleh sahabat tadi, ternyata kata Nabi kita dengan zikir 2 kalimat Allah hapus. Nah, dengan zikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Apalagi amaliyah kita berjamaah, majelis ta'limnya, ya, pengajian ini menghapus dosa. Dosa-dosa akan dihapus. Dan diangkat derajat. Ilmu ini mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beramal dengan ilmu derajatnya lebih tinggi. Beda, kualitas ibadahnya itu lain. Ini menuntut ilmu ini amalan yang terbaik sudah. Selain menghapus dosa juga menambah ma'rifat, memperbaiki ibadah dan meninggikan derajat kita. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.